Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan harian Toraja, edisi Rabu 11 Februari 2026. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-23. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami boleh ada oleh karena berkat penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-23. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tamatlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ketika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ketika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ketika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin firman Tuhan. Tema kita pagi ini, pemalas dan semut, atau dalam bahasa Toraja, Totukunan Nasirin. Saudara-saudara, dalam banyak perkara kita akan sering mendengar keresahan orang tua terhadap etos kerja generasi muda. Pandangan ini tentu bukan tanpa alasan, melainkan telah menjadi pengalaman masing-masing orang tua dalam mendampingi dan mengarahkan anak-anak mereka. Orang Toraja sangat menekankan kerja keras bagi anak-anaknya.
Karena itu ada ungkapan, "Ia ketukunan tu tahu dakna kumande." Artinya, jika orang malas, janganlah ia makan. Pesan yang seakan semakin pudar pada masa sekarang. Salomo juga memberikan penekanan khusus kepada orang-orang malas. Salomo sadar betul bahwa kemalasan akan menghambat potensi diri dan menghalangi kemajuan bersama. Karena itu, para pemalas diberikan kesempatan untuk belajar dari hewan kecil, yaitu semut, untuk memperoleh kebijaksanaan. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari semut, seperti kebersamaan, kerjasama, ketertiban, dan lain-lain. Namun dalam bacaan ini hendak menekankan pada bagaimana ketekunan semut yang bekerja keras. Kawanan semut juga mempersiapkan kebutuhan makanan sejak awal. Para pemalas diajak untuk tidak bermalas-malas dengan menghabiskan banyak waktu untuk tidur. Salomo ingin mereka semua semangat bekerja, mempersiapkan dan menata masa depan yang cerah. Kemalasan adalah penyakit yang menyerang bukan hanya pemuda, tetapi kita semua. Kemajuan teknologi dan media sosial membuat kita terkadang sulit mengendalikan diri, sehingga lebih banyak waktu bermalas-malasan. Kita semua diajak untuk belajar kepada semut. Semut saja bekerja keras, tidak bermalas-malasan, apalagi kita. Bangunlah dari tidur dan kemalasan. Semangatlah menata hidup. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang masih boleh kami renungkan pada waktu teduh pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini ya Tuhan, yang dapat menyegarkan jiwa kami dan juga membangkitkan harapan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan membimbing kami terus dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua, saudara-saudara, anak-anak kami yang berbahagia atas pertambahan usia mereka. Tuhan terus yang akan menuntun dan menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Semoga mereka cepat sehat dan pulih ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan terus yang akan menuntun mereka. Semoga mereka selalu sehat. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang akan menunjukkan, dan yang sementara dalam menuntut ilmu, Tuhan yang akan memberkati. Semoga boleh meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.